Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Bapak dan kalian masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum terselesaikan. Mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa, termasuk aktivitas kita menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini Bapak meluangkan waktu untuk menyapa kalian meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Minimal melalui video ini beberapa materi dalam pembelajaran selama 4 bulan ini bisa terreview, bisa kemudian diungkap ulang apa-apa saja yang pernah kita pelajari selama 4 bulan belajar jarak jauh. Ada 2 bab yang Bapak sudah berikan. Yang pertama, bab 1 adalah bab tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi dan pengingkaran kewajiban. Ya, seperti kalian sudah pelajari kelas 10, kelas 11, kalian sudah belajar tentang konsep dasar hak dan konsep dasar tentang kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh, yang bisa kita dapatkan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Itu konsep dasarnya. Karena kita hidup di sebuah negara dengan ideologi Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan, oleh karenanya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Tidak boleh orang merasa bahwa saya punya hak kemudian mengabaikan hak-hak orang lain atau bahkan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Baik anak-anakku, yang kedua yang paling penting dalam bab ini adalah kalian mempelajari kasus-kasus besar tentang pelanggaran hak asasi. Tentunya pelanggaran hak asasi sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di kelas 12 ini kita berkonsentrasi pada pelanggaran hak asasi yang menjadi konsumsi publik saja, yang sudah diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Misalnya kasus Munir. Ya, seorang aktivis HAM yang ditemukan tewas dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Amsterdam, Belanda. Kemudian beliau transit di Changi, Singapura, dilanjutkan perjalanan, ada yang memberikan makan dan ternyata di dalamnya sudah dibubuhi racun dan Munir tewas. Sampai hari ini kasus Munir belum bisa terungkap secara utuh. Hanya saja beberapa orang memang sudah disidangkan dan sudah menjalani hukuman, tetapi publik ingin mengetahui lebih lanjut siapa sebenarnya aktor intelektual di balik kematian Munir. Karena Munir ini adalah tokoh nasional yang dia memperjuangkan hak asasi manusia kebanyakan orang di Indonesia. Yang kedua, mungkin kalian juga masih ingat kasus Marsina, seorang aktivis buruh perempuan di Sidoarjo yang ditemukan tewas secara memprihatinkan setelah orang-orang tahu sepak terjangnya di akhir-akhir hayat hidupnya itu dia memperjuangkan kepentingan teman-teman buruh atau pekerja. Sampai hari ini belum bisa juga terungkap. Pernah juga dibuatkan dalam sebuah film dengan judul yang sama dengan namanya Marsina. Itu contoh pelanggaran-pelanggaran hak yang menjadi konsumsi publik dan sudah diketahui oleh umum. Masih banyak yang lain seperti penerapan DOM, daerah operasi militer di Aceh dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah tentang kewajiban, pengingkaran kewajiban. Ya, ada hak, ada kewajiban. Namun orang kadang-kadang lupa. Dia hanya menuntut haknya saja tanpa kemudian melaksanakan kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara sangat banyak. Salah satunya sebagai pelajar, sebagai warga masyarakat, kita harus tertib berkendara dalam situasi seperti ini. Kita harus tertib mematuhi protokol kesehatan. Ya, dalam dimensi yang lebih luas kita harus membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan. Itu juga bagian dari kewajiban kita. Kalau itu dilaksanakan berarti Anda menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Tetapi kalau tidak dilakukan, maka disitulah letak pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bergeser ke materi bab 2 yang sudah kita diskusikan adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya, kalau sudah ada masyarakat tentunya ada pelanggaran, maka ada hukum.
Nah, negara Indonesia adalah Rechtsstaat, negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Oleh karenanya segala tindak tanduk, baik pemerintah, masyarakat harus berlandaskan dengan hukum. Dan semua orang di Indonesia, warga negara di Indonesia harus diberikan perlindungan hukum. Ya, harus diberikan perlindungan hukum dan yang pasti juga hukum itu harus ditegakkan. Hukum tidak boleh seperti pisau yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum itu hendaknya seperti silet yang dia tajam ke bawah, dia juga tajam ke atas, tidak pandang bulu. Itu sejatinya hukum, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan dan juga penegakan sehingga masyarakat kemudian menjadi tertib dan ujung dari tertib itu adalah masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia ada peran-peran lembaga penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa yang minggu lalu sudah kalian cari peran-peran dari masing-masing lembaga yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Tadi Bapak katakan, di mana ada manusia, di situ pasti ada hukum. Pelanggaran hukum di Indonesia, di masyarakat, dari hari ke hari selalu saja ada. Bahkan tingkat kejahatannya pun semakin hari semakin luar biasa. Ada orang dibunuh, kemudian dimutilasi, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, sikap yang paling baik kita lakukan adalah bagaimana kita kembali tadi ke bab 1, antara hak dan kewajiban harus seimbang, harus berjalan beriringan sehingga kita tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Ya. Dan jika ada permasalahan yang sifatnya berkenaan dengan hukum, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, anak-anakku, secara umum materi bab 1 dan bab 2 berbicara tentang hal yang tadi Bapak review. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya. Silakan kalian baca sebanyak-banyaknya referensi baik dari buku, dari internet dan lain sebagainya agar wawasan Anda menjadi lebih baik. Itu saja Bapak akhiri, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan maskernya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu sehingga Anda kemudian bisa belajar lagi dan lulus semuanya dengan nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.